Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang indah ini. Allah memberikan kenikmatan iman dan Islam kepada kita semua. Kenikmatan ihsan, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan nyaman dan tenang dalam melakukan ibadah mulia, dan kita lanjutkan dengan menuntut ilmu guna memantapkan iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan ini mengantarkan kita kepada kemuliaan di dunia dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'in. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Allah muliakan, beberapa bulan yang lalu kita sudah menyampaikan tema membangun visi pulang ke surga pertemuan pertama. Dalam pembahasan itu, di antara cara agar kita bisa pulang ke surga dengan menggunakan karunia Allah yang amat sangat banyak diberikan kepada kita, baik kenikmatan yang mungkin kita langsung merasakannya atau mungkin kenikmatan yang tanpa sadar sebenarnya kenikmatan itu ada. Kenikmatan lahiriah, kenikmatan batiniyah, kenikmatan dengan sifatnya fisik, kenikmatan dengan sifatnya ruh. Maka kenikmatan itu sebagaimana diungkap oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim, kata beliau, ista'mil ma wahabaqallahu min hadzal malil jazili wal ni'matil qa'ilati. Jadi cara supaya kita ini bisa pulang ke surga, gunakanlah semua karunia Allah yang Allah berikan kepada kalian. Pertama, bihamin hadzal mal, dalam bentuk harta. Harta kita banyak sekali, dari mulai teras sampai ke kamar mandi. Harta kita banyak sekali, walaupun mungkin nominalnya kita berbeda. Ada yang nominalnya 5, 7, 9 dan seterusnya. Tapi secara umum harta kita ini banyak sekali. Belum ditambah lagi dengan yang gak kelihatan di bawah bantal, gitu ya,
atau di ATM dan seterusnya, itu harta kita mungkin ada. Maka harta ini bisa menjadi peluang kita untuk pulang ke surga. Jangan sampai harta kita menjadi penghambat masuk surga. Wal ni'matu qalilati, kenikmatan yang lain di antaranya apa? Sehat. Kenikmatan itu, bisakah sehat kita ini mengantarkan kita ke surga? Atau dengan gara-gara sehat kita terhalang dari surga? Kenikmatan kelonggaran waktu, kenikmatan pangkat dan jabatan, kenikmatan profesi kita hari ini. Kita sebagai ketua A, sebagai sekretaris B, sebagai bendahara C, dan macam-macam. Bisakah amanah yang diberikan itu memasukkan kita ke surga? Sama halnya pula dengan sesuatu yang mungkin tidak nyaman. Kita ambil contoh, kita dalam kondisi miskin, harta kita berkurang. Bisa nggak berkurangnya harta kita memasukkan kita ke surga? Bisa nggak dalam posisi kita terendahkan, misalnya kita di PHK, atau bisnis kita mungkin tekor, rugi? Bisakah posisi kita seperti itu memasukkan kita ke surga? Kita sakit, bisakah sakit kita memasukkan kita ke surga? Kita mungkin dalam menghadapi banyak masalah, anak bermasalah, istri bermasalah, bisakah itu memasukkan kita ke surga? Jadi karunia Allah yang ada ini sebenarnya menjadi peluang untuk kita masuk ke surga, namun dalam waktu yang sama memberikan peluang juga untuk masuk ke neraka, tergantung ketika kita menyikapinya. Nah, jangan Allah muliakan, jadi sering-seringlah bertanya dan sering-seringlah merenungkan apakah kenikmatan yang Allah titipkan itu kepada kita memasukkan kita ke surga ataukah sebaliknya. Nah, pada pagi yang indah ini kita akan melanjutkan tema yang senada, yang tujuan kita semua adalah meraih terminal terakhir, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sekarang masih posisi di sini, Pak, masih di alam dunia ini. Umur kita sudah ada yang 40 tahun, 50 tahun dan seterusnya, tapi kita masih di sini. Dan perjalanan kita ini masih panjang sekali. Semua kita sekarang lagi antri menuju alam kubur. Nanti ada tiupan trompet pertama, semua makhluk dan alam ini punah. Terjadilah kiamat besar, pergantian jagat raya. Langit berwujud langit yang lain, bumi berubah bumi yang lain. Kemudian terjadi tiupan trompet yang kedua, bangkit semua manusia dengan wujudnya sebagaimana dia mati. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, orang akan mati dalam kondisi kebiasaannya saat hidup. Kalau dia dalam ketaatan, Allah wafatkan dia dalam ketaatan. Tapi kalau dia terbiasa dengan maksiat, boleh jadi Allah akan wafatkan dia dalam keadaan maksiat. Dan saat bangkit dari alam kuburnya, sebagaimana dia mati. Kemudian dia digiring ke padang mahsyar.
Dan di sana mereka menunggu 50.000 tahun namanya. Antri menunggu persidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu ada orang yang mendapatkan syafaat, saat itu pula sebagian orang mendapatkan kehinaan. Terus sampailah nanti mudah-mudahan kita semua ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya mau sampaikan salah satu cita-cita kita hari ini dan seterusnya, bagaimana kita masuk surga bersama keluarga. Jadi tidak hanya berpikir mudah-mudahan saya masuk surga, ya. Tapi kita perlebar, mudah-mudahan saya dan keluarga saya masuk surga. Masuk surga bersama keluarga atau masuk surga sekeluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana wa'adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtuhum." Ini doa para malaikat. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ, dan orang-orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan nanti di yaumul qiyamah ini Allah akan mengumpulkan mereka bersama orang yang mereka cintai. Di antaranya orang tuanya, istrinya, keturunan yang mukmin. Boleh jadi posisi anak yang dulu dia bermaksiat sama tingginya dengan posisi bapaknya dulu yang taat. Karena bapaknya banyak berusaha, banyak beribadah, banyak berdoa, sehingga bapaknya bisa memberikan pertolongan dan syafaat kepada anaknya. Boleh jadi anak yang soleh sementara orang tuanya dulu bermaksiat posisinya sama, karena anaknya memberikan pertolongan kepada ayahnya. Saya dan kita semua ingin sering bertanya tentang apakah keluarga kita punya anak, kita punya istri, kelak memasukkan ke surga. Apakah keluarga kita itu menjadi pelancar kita masuk surga, ataukah naudzubillah menghalangi kita dari surga? Nah, secara umum rumah tangga kita ada 6 model rumah tangga. Ada namanya model rumah tangga seperti hotel, seperti penginapan. Jadi dia datang ke rumah ketika lelah saja, ketika capek saja. Ketemunya antara istri dan suami saat sudah malam. Istri pulang malam, suami juga pulang malam. Paling-paling saya dulu saja, gimana kabarnya Bu, gimana kabarnya Pak, bisa tidur dia. Besok pagi berangkat lagi kerja. Itu namanya rumah tangga hotel. Siapa yang capek? Biasanya yang capek adalah pelayan hotel, pembantu, pesan kopi, pelayan yang membuatnya. Urusan mencuci, menyetrika, pelayan yang menyiapkan. Itu namanya rumah tangga hotel. Ada yang kayak gini. Yang kedua, ada rumah tangga model rumah sakit. Jadi seorang istri
atau suami komunikasinya kalau ada masalah saja sama dengan dokter sama pasien. Jadi kalau datang pasiennya kemudian ada dokter, gimana kabarnya Pak, sakit apa? Kata pasiennya, ini sakit flu. Kata dokternya, ini obat, makan sehari 3 kali, kemudian istirahat. Habis itu dokternya pulang. Jadi komunikasi itu hanya sebatas ketika ada masalah. Kata istrinya, Pak ini bayar listrik, Pak ini bayar SPP anak, Pak ini bayar tunggakan. Kata saya, nih uang, tolong bereskan. Selesai. Jadi komunikasi antara suami dan istri itu hanya saat ada masalah. Setelah itu sudah selesai, ya pasien pulang, dokter juga sibuk mengurus pasien yang lain. Suami yang kerja, istri pun juga kerja. Ada masalah baru komunikasi. Ini rumah tangga, rumah sakit. Yang ketiga, ada rumah sakit model kuburan, sepi, adem, nggak ada suara, nggak ada komunikasi. Suami pulang malam, pagi-pagi ucapkan salam, kemudian taruh tas, lepas baju, mandi, ada makanan, makan dia, kemudian tidur. Istri juga sama, nggak ada komunikasi, sepi rumahnya. Ada lagi di rumah sakit nih, rumah tangga kayak kuburan, nggak pernah komunikasi. Kalaupun ada ya mungkin pakai WA, gimana kabarnya Pak? Lebar begitu. Coba kalau kerja di kuburan itu nggak ada yang berisik gitu, nggak ada komunikasi di kuburan itu. Kuburan itu sepi. Nah, ini model rumah tangga kuburan. Yang keempat, ada rumah tangga model pasar. Berisik banget, dari pagi sampai menjelang malam berisik. Ya kan kita lihat pasar kita itu, ada yang jual tempe, lampu, kira-kira berisik tuh. Jadi rumah di teras, mungkin katakanlah anak-anak yang main motor, memperbaiki motor, klaksonnya macam-macam itu berisik. Jadi ruang tamu juga mungkin berisik, suara musik kencang. Kira-kira begitu lah. Pokoknya tak pernah ada ketenangan. Semua saya sudah sepi, ya, sebagaimana pasar sebenarnya sudah sepinya. Kemudian sejak saat berikutnya muncul lagi suara. Nah, itu namanya rumah tangga pasar. Yang kelima, ini yang kau bilang rumah tangga kayak ring tinju. Jadi ketemu berantem. Kadang yang jadi wasit itu anaknya. Udahlah Pak, kasihan ibu. Besok berantem lagi. Kata anaknya, udah Bu, kasihan Bapak. Benar-benar udah kan ring. Terkadang kita hanya bapak dan ibunya berantem, bapak sama anak berantem, bapak sama ibunya, dan ibu sama anaknya adu komunikasi, adu itu namanya rumah tangga kayak ring tinju. Ini bahkan harus ada wasitnya biasanya, Pak RT turun tangan, Pak RW turun tangan. Itu rumah tangga ring tinju. Nah yang terakhir yang kita harapkan rumah tangga model masjid atau pesantren. Kalau masjid kan enak, ada ibadah di dalamnya, ada suara Al-Quran di dalamnya, kemudian ada kedudukan dan ketaatan kepada Allah, komunikasinya nggak sembarangan, lafal-lafal yang keluar dari mulutnya nggak sembarangan. Itu rumah tangga masjid dan pesantren. Bahkan yang namanya di masjid ini nggak pernah orang melihat dan menilai siapa dia masa silapnya. Dia siapa? Kita nggak mengerti, kita nggak tahu, dan kita melupakan dia dulu mantan A, dia dulu mantan B. Ketika di masjid sudah sama posisinya.
Maka rumah tangga model kayak begini, dia tidak akan mengulangi pertanyaan lama kepada pasangannya, dulu bapak ngapain, dulu ibu ngapain. Ini rumah tangga masjid. Dan yang namanya rumah tangga masjid atau rumah tangga pesantren, biasa ada imam, ada makmum. Ada yang menasihati, ada yang mengamalkan nasihat. Yang mudah-mudahan nanti rumah tangga kita semua seperti rumah tangga pesantren. Nah, saya mau nanya kita semua, coba dari satu hotel, kemudian rumah sakit, rumah kuburan, rumah tangga pasar, rumah tangga air tinju, kira-kira rumah tangga kita masuk yang mana? Masuk semuanya apa? Enggak masuk semuanya. Ya mudah-mudahan enggak masuk semuanya, kecuali yang masjid dan pesantren. Ya. Kalaupun ada, jadikan yang ada itu yang kita mau kita sampaikan. Rumah tangga dalam kondisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, bagaimana rumah tangga kita mengantarkan kepada surga? Bisakah rumah tangga menurut hotel masuk surga? Bisa saja. Atau bahkan menjadi rumah tangga menjadi tinju, bisakah masuk surga? Bisa saja. Gimana kita menyikapi? Makanya di dalam Al-Quran ada 141 ayat yang berbicara tentang keluarga, yang diakhiri dengan surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari perih panas jeratan api neraka. Nah, ternyata Al-Quran yang 141 ayat itu, 141 tempat itu, ada keluarga yang menjadi contoh bagi kita, ada keluarga yang tidak perlu dicontoh dan menjadi pelajaran bagi kita. Dan kita hari ini berbicara bagaimana rumah tangga kita dengan warna-warni yang beragam bisa masuk surga. Ada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya kira kita hafal semua. Apa ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaqulun Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama waj'alna lil-muttaqina imama. Sering dengar ya ayat ini ya. Doa kita biasa begini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Ini kan doa. Tapi ternyata doa ini adalah doa tidak hanya kuatan doanya yang memasukkan kita ke surga, tapi kalau kita praktekkan isinya, justru itulah yang memungkinkan memasukkan kita ke surga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walladzina yaqulun", orang-orang yang berdoa, Rabbana wahai Rabb kami, hadana anugerahkanlah kepada kami min azwajina dari istri-istri kami wa dzurriyyatina anak keturunan kami, anak kita, cucu kita. Menjadikan mereka semua itu menjadi penyenang hati,
penunjuk mata, penerang jiwa. Waj'alna lil-muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Di doanya kan gampang, kalimatnya indah, maknanya enak sekali. Ayat inilah yang berbicara tentang bagaimana membangun visi keluarga pulang ke surga. Apa maknanya? Apa isi ayat ini? Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan, innal insana idza bu'itha lahu fi halihi wa waladihi qurrata a'yunihi bi ahlihi wa iyalihi. Semua manusia ketika ingin dirinya, keluarganya, anak cucunya, bahkan hal-hal yang menyangkut tentang kehidupannya, misalnya pekerjaannya, masyarakatnya, ingin sejuk menjadi peluncur baginya, penerang jiwanya. Kalau dalam bahasa kita keluarga itu, agar dia mendapat keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana caranya? Ternyata ini kuncinya. Ingat, kita sering lupa. Kadang-kadang ingin mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu cuma 2 kali saja. Pertama, ketika kita dulu saat menikah. Kalau sekarang pernah nggak mimpi atau berhasrat, bercita-cita ingin menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah? Jarang. Kita lupa itu. Yang kedua, mendoakan orang. Jika ada pengantin, ada wali matronos, kita bilang selamat ya, mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Padahal cita-cita itu sebenarnya cita-cita yang gak boleh putus. Gak hanya kita miliki saat menikah dulu, tapi harus berlanjut sampai Allah menentukan kematian kita. Nah, ada 4 cara kata Imam Al-Qurtubi agar rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, dan masuk surga. Dan masuk surga artinya di dunia ini, walaupun warna-warni keluarganya beragam, tapi nanti akhirnya dia masuk surga. Yang pertama kata beliau, bahwa idza kanat indahu zawjah, ingin mendapatkan sakinah, ketenangan hidup, mawaddah, keluarga penuh cinta dan kasih, warahmah, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus memiliki pasangan yang sah. Berarti laki-laki punya istri, yang perempuan punya suami. Ini kan cuma 4, Pak. Berarti kalau sudah punya nomor 1 ini, 25% kita sudah dalam posisi sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ingat, pasangan kita ini siapapun dia, mereka itu mulia. Siapapun mereka, sisi fisik mungkin gak seperti orang, sisi kecerdasan mungkin jauh dibandingkan orang, tapi justru pasangan kita itu adalah orang yang mulia. Kita menjadi suami dipanggil orang sebagai A, sebagai B, sebagai C, itu tidak lain kiprah istri.
Kita hari ini disiplin masuk kantor, bahkan dicatat oleh pihak kantor ini sebulan ini disiplin masuknya. Siapa yang berperan? Istri. Kita sehat fisiknya, enak tidurnya, siapa yang berperan? Istri. Harum nama kita di masyarakat, istri. Jadi peran istri ini jangan disepelekan. Kamu kan rumah uang, ngapain? Padahal istri posisinya tinggi sekali. Makanya keluarga ini adalah peluang kita untuk masuk surga. Dan bagi kita, mungkin sedikit ada yang belum menikah, maka katakan menikah itu adalah cara untuk menjadi jutawan, menjadi miliarder, menjadi hartawan. Ini cara menikah ini. Ternyata dalam Islam itu sudah ada. Menikah ini untuk kaya itu gampang, menikah saja. Dan banyak pengalaman kita, dulu kita mau maaf sebelum menikah misalnya, ya cuma mengenal, atau mungkin kita nggak punya apa-apa ya, nggak punya apa-apa. Ketika menikah, mulai ada kontrakan, ada motor satu. Sekian waktu berikutnya, mulai bikin rumah, ada motor baru. Sekian berikutnya ada mobil. Ketika punya anak 1-2 nambah mobil. Jadi menikah itu adalah cara berkaya. Makanya para ulama menjelaskan ketika Allah Jalla wa Ala berfirman wa ankihul ayama minkum wa salihina min ibadikum wa ibadikum iyakunu kalaulah mereka ini miskin, akan kami kayakan mereka dengan karunia Allah. Jadi kalau kita miskin, maka Allah lah yang mengayakan mereka. Kenapa? Awalnya di dunia itu nikah. Menikah itu pintu untuk menuju kekayaan. Makanya ada seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Iltamisul ghina fil nikah." Carilah kekayaan hidup berkecukupan itu dengan menikah. Dengan menikah. Bahkan ada pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata beliau, Allah ini mencintai pernikahan. Dan Allah memerintahkan untuk menikah siapapun dia, apakah orang merdeka ataupun hamba sahaya. Dan Allah menjanjikan kepada mereka yang menikah kekayaan. Ini tafsir ayat tadi mengungkap pendapat sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi saya pernah nanya kepada ibu-ibu, kira-kira perasaannya udah kaya apa masih miskin? Kata mereka masih miskin, Ustaz. Udah menikah? Udah. Suaminya menikah, ya jelas sudah menikah sama saya. Terus jadi gimana ibu merasa miskin sementara ibu ingin kaya? Gimana caranya? Bingung dia. Saya kasih ada sebagai dua yang lain, ya nikah lagi lah Ustaz. Ternyata nikah lagi, kata mereka itu cara untuk kaya. Nah, silakan bapak ibu lah. Kalau masih miskin, coba praktekkan ini. Udah kaya atau miskin? Masih miskin tapi belum kaya. Ya, kalau masih kaya, kalau sudah kaya cukup. Tapi kalau masih miskin, coba perhatikan tafsir para ulama ini. Nah, kalau kemudian ini dari ungkapan sahabat ulama Rasulullah SAW sampai beliau dalam ayat ini, "Salatatu haqqun 'ala Allah
qawlihim. Jadi ada 3 kelompok yang pasti Allah bohongi. Pertama, an-nakih, orang yang menikah, yang tujuannya untuk menjaga kehormatannya. Yang kedua, Allah jamin, Allah tolong itu adalah seorang budak yang ingin merdeka dari tuannya dengan cara membayar tebusan. Yang ketiga, wal ghazi fi sabilillah, mereka yang berjihad di jalan Allah. Jadi orang menikah, budak yang ingin bebas, orang yang berjihad, itu pasti Allah tolong dalam semua aspek. Dalam semua aspek, aspek ekonomi juga Allah tolong. Nah, jadi kalau Allah muliakan, jadi langkah pertama untuk meraih keluarga yang berhubung surga adalah punya pasangan. Dan itu tafsir dari Al-Qur'an ayat 74. Nanti dibaca lagi di rumah. Yang kedua, bagaimana mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan masuk surga. Kata Imam Al-Qurtubi adalah ijtama'at lahu fiha amaniyah. Dalam rumah tangga itu harus terkumpul cita-cita tinggi dan mulia. Makanya kita biasakan nanya ke anak kita, walaupun mungkin anak kita kecil atau cucu kita kecil dan bisa jawab, kita bantu pertanyaan, kita jawab sendiri menjadi masalah. Misalnya, nah nanti mau jadi apa? Kalau dia tidak bisa menjawab, kita bantu dia nanya. Ingin menjadi hafiz ya, ingin menjadi hafizah ya. Jadi itu melatih anak untuk memiliki cita-cita tinggi dan mulia. Dan cita-cita tinggi dan mulia ini banyak sekali contohnya. Ingin menjadi hafiz, hafizah, ingin menjadi ulama tafsir, ulama faqih, apalagi ingin menjadi pejabat yang jujur, itu dan mulia. Ingin menjadi apalagi penguasa yang hebat, yang jujur dan berakhlak mulia, itu cita-cita tinggi, cita-cita mulia. Dan saya mengalami keluarga yang dia itu sama kebanyakan dengan kita, tapi ketika dia memasang niat dengan azam tinggi, dia bilang begini, Ustaz, tapi ini cerita dulu ya. Nanti saya ketika umur 40 tahun mau jadi hafiz. Bayangkan Pak, dia dulu ketika usia 20 tahunan bilang sama kita, Ustaz, nanti saya 40 tahun mau jadi hafiz. Apakah ada istilah terlambat untuk memasang cita-cita? Tidak ada. Saya kemarin baru ketemu sama orang pengusaha, dan dia tahun 2017 itu baru paham Islam. 2017 Pak. Kemudian dia ngomong sama istrinya, saya 4 tahun mendatang. Ini cerita berarti cerita 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, maaf, 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Kemudian dia bilang, saya dalam 4 tahun ini harus hafiz Al-Quran. Kata dia, saya baru 15 juz, 3 tahun hafal 15 juz, berarti setahun lagi dari 15 juz. Bisakah setahun dari 15 juz lagi? Ini pengusaha hebat, sukses dia. Dan sekarang dia masuk ke dalam cita-cita tinggi, diantaranya tadi adalah kepingin hafiz dalam usia, sekarang usianya 44 tahun. 44 tahun usianya. Jadi memang harus terbiasa dalam rumah tangga kita ini cita-cita tinggi dan mulia. Jangan sampai ada cita-cita yang pendek, yang lemah, yang rendah. Apa misalnya? Anak kita bilang nanti jadi artis ya, namanya cita-cita rendah itu. Apalagi cita-cita rendah itu? Pokoknya yang kira-kira dunia itu
cita-cita tinggi sekali. Anak-anak dari hafid, jadi ulama, jadi pakar tafsir, pakar-pakar ekonomi yang paham syariah. Harus begitu mimpinya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah indahul dalam rumah tangga itu harus bersaing antara suami, istri, dan anak dalam urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berlomba suami harus bercita-cita atau bersaing dalam urusan akhlak, urusan ilmu, jangan sampai kalah sama istrinya. Malam harus lomba siapa yang paling awal bangunnya. Kemudian siang dan malam berlomba siapa yang paling banyak baca Al-Quran. Bersaing dalam urusan ketaatan. Ini namanya rumah tangga yang mengantarkan kepada surga. Istri juga sama. Dia harus bersaing untuk taat kepada Allah, kepada Nabi-Nya, kemudian kepada istrinya, kepada suaminya. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, seorang akhwat, seorang wanita, seorang istri, dia harus tunduk patuh kepada suaminya setelah Allah dan Rasulnya. Jadi posisi perempuan itu ketaatan yang nomor 3 itu adalah suaminya. Maka dia akan memungkinkan masuk surga kalau sudah dalam posisi dia diridhoi oleh suaminya. Nah, yang keempat, waktunya. Jadi antara suami dan istri harus kerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas agama juga tugas-tugas dunia. Saya sering mengatakan kepada kita begini, katakanlah Bapak ini hari Sabtu, biasa kan libur ya, Ahad juga libur. Biasanya yang namanya libur kita sering banyaknya istirahat. Nah, nanti istri berperan nih, ketika zuhur jangan lupa dari sekarang niatkan kalau suami saya di rumah tidur zuhur kok saya bangunkan itu. Namanya kerjasama dalam urusan agama. Malam juga sama, siapa membangunkan, istrikah atau suami membangun, kerjasama. Jadi kerjasama dunia ini bisa, kerjasama akhirat bisa. Sama halnya kalau istri kita masak, ada yang bertantang kita bilang, Bu, udah ada itu, matikan dulu kompor yang sholat. Itu namanya kerja sama. Jadi kerja sama dalam urusan dunia ini, urusan akhirat ini, inilah yang menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan kita sibukkan kita dengan urus kita, sementara istri terserah kamu lah. Yang penting bapak tidak kerja, ini uang terserah kamu. Gak bisa begitu. Nah, jangan membiarkan kalau keempat hal ini, pertama dia punya pasangan, yang kedua ada cita-cita tinggi dan mulia, yang ketiga selalu bersaing dalam urusan ketaatan kepada Allah, yang keempat kerjasama dalam urusan dunia, urusan akhirat. Fatilka hiya qurratul aini wa suhudun nafsi. Maka dia pasti mendapatkan keluarga qurratul a'yun, keluarga yang menyejukkan mata, keluarga yang menenangkan jiwa, menenangkan pikiran. Tapi kalau 4 hal ini nggak ada, nggak mungkin. Nggak punya pasangan, ya susah. Nggak ada cita-cita tinggi, nggak mungkin. Nggak taat pada Allah, nggak mungkin. Apalagi kalau masing-masing itu suami kerja, istri kerja, tanpa berpikir tentang bagaimana ada kerjasama.
Dan di dunia Allah berikan ketenangan dalam rumah tangganya. Allah berikan ketika mantan istrinya sejuk, istrinya mantan suaminya sejuk, mantan anaknya sejuk. Dan di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, kata Allah Jalla wa ala, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama. Kalau empat hal ini kita miliki di dunia, maka nanti mereka itu Allah balas dengan tempat yang tinggi di surga. Bayangkan Pak, di surga udah ada surga, tapi ada tempat yang tinggi dari surga. Kenapa? Karena mereka sampai ketika di dunia, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Nah, baru kemudian dalam menata rumah tangga ini, ingat hadis ini, selalu berorientasi untuk meraih surga. Dalam kondisi istri kita seperti itu, mungkin dia sudah salehah atau dalam proses, atau mungkin sebaliknya, berpikirlah bagaimana istri kita seperti itu bisa mengantarkan kita ke surga. Makanya Nabi bersabda, "Man kana fil akhirati hammahu", siapa yang semua orientasinya dalam menghadapi melakukan apa saja tujuannya akhirat, maka Allah akan berikan 3 hal kepada dia. Yang pertama apa? Ja'alallahu lahu fi qalbihi, Allah akan berikan rasa cukup dalam hatinya. Allah akan kayakan jiwanya. Ini kita yang mahal harganya ini. Banyak di antara kita yang punya A, punya B, punya C, tapi merasa kurang lengkap. Istri sudah ada, anak sudah ada, rumah sudah ada, masih tidur di tempat yang lain. Kurang kita, kendaraan sudah ada, bahkan mungkin supir pribadi sudah ada, tapi yang merasa kaya kita. Kenapa? Karena motif kita salah. Kita tidak berpikir akhirat. Siapa yang tujuannya karena akhir, Allah akan memberikan kekayaan dalam jiwanya. Yang kedua, Allah akan jama'a alaihi sunnah. Allah akan satukan semua urusannya. Urusan rumah tangganya beres, urusan sama tetangganya beres, urusan di kantornya lancar, bisnisnya lancar. Kenapa? Motifnya akhirat. Yang ketiga, sunnah ada dunia kalau dia menata rumah tangga, menikah, berpikirnya adalah akhirat, berpikirnya bagaimana masuk surga, maka dunia ini akan datang kepadanya tanpa sulit untuk dicari. Dunia menghina, seakan-akan berkata, tolong ambil saya, tolong ambil saya. Ini kalau sudah tujuan kita ini fokus kepada karena Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau salah dalam niat menata rumah tangga, tujuannya gimana supaya kaya, selalu berpikir ke sana, bagaimana menata rumah tangga supaya kita dibilang misalnya rumah tangga yang senantiasa berkembang omsetnya, seluruh dunia. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan jadikan di depan matanya itu dihantui oleh kemiskinan. Walaupun dia punya segala-galanya, punya A, punya B, punya C, kerjaannya ada, gajinya nggak pernah habis-habis, tapi tetap saja dia miskin. Kenapa? Karena niatnya dalam menikah, dalam urus rumah tangga salah. Yang kedua, Allah akan coba berbaikkan urusannya. Komunikasi sama anaknya nggak beres,
komunikasi sama istrinya, mertuanya, sama orang tuanya bermasalah, sama tetangga berantem terus. Kenapa? Karena niatnya salah. Yang terakhir, walan yatihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia ini tidak akan datang kepadanya kecuali ada kadarnya saja. Ada yang ada menyusahkan dia, mobil ada menyusahkan dia, rumahnya lebih daripada satu merepotkan dia, atau mungkin istrinya lebih daripada satu bingung dia, karena niatnya bukan karena Allah Jalla wa'ala. Jadi Bapak Ibu menunjukkan, kita simpulkan bahwa keluarga kita bisa mengantarkan kita ke surga. Kalau kita memiliki 4 hal tadi, punya pasangan, terus apa? Punya cita-cita tinggi dan mulia, yang keempat, masing-masing taat, yang kelima, kerjasama dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Kalau itu kita miliki, insya Allah menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan berwujud surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil ditata niatnya, tujuan dan semua itu kita lakukan karena mengharap ridha dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita kelak semua mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli aw amalin. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta surga kepadamu dengan apa-apa yang mendekatkan kami kepada itu, baik perkataan maupun perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak memasukkan kita ke dalam surga yang indah dan mulia. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Ya, cukup kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان